Halo, perkenalkan nama saya Denis Anissa, saya dari kelompok 7, yang dimana kelompok kami itu menganalisis mengenai Human Capital Management yang ada di RS Santosa atau Hospital Santosa Bandung Sentral. Nah, kelompok kami sendiri atau kelompok 7 sendiri itu terdiri dari saya pribadi, Denis Anissa, Ibu Repa Desi Setiani, ada Bapak Toraja, ada Kak Vinka, ada Bapak Indra Mulyana, dan Kak Gema Rahma Margana. Nah, RS Hospital Rumah Sakit Hospital Bandung Sentral sendiri merupakan salah satu grup dari perusahaan PT Sanbe Perkasa Husada yang merupakan salah satu rumah sakit tipe A sebagai salah satu penyedia kesehatan yang ada di Bandung. Terdapat tantangan seperti tingkat turnover perawatan yang tinggi, beban kerja yang berat, serta kebutuhan dan peningkatan kompensasi keberlanjutan yang dapat menghambat kinerja sumber daya manusianya sendiri. Nah, ditemukan adanya tingkat perputaran karyawan atau turnover karyawan sebesar 13,86% pada tahun 2024. Hasil survei kepuasan karyawan terakhir itu menunjukkan skor pada area pengembangan karir dan pelatihan di bawah target yang telah ditetapkan. Diperlukan analisis yang mendalam dan sistematis terhadap praktik human capital management yang diterapkan saat ini. Rumusan masalah yang akan kita teliti yaitu bagaimana kondisi penerapan human capital management saat ini yang sedang berlangsung di RS Santosa Bandung Sentral, dan bagaimana kesenjangan antara kondisi human capital saat ini dengan kondisi ideal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan pelayanan yang mutu. Apa saja strategi pengembangan human capital management yang paling efektif untuk diimplementasikan di Rumah Sakit Santosa Bandung Sentral, dan bagaimana rekomendasi program-program yang spesifik yang dapat dijalankan untuk mewujudkan strategi tersebut. Untuk rumusan masalah yang tadi setelah saya paparkan, itu akan dibahas oleh teman-teman saya, yaitu oleh Kak Pinka, oleh Kak Gema, Bapak Toraja, Kak Indra, dan Ibu Repa. Berikut yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan metodologi proyek profil objek penelitian. Profil penelitian ini menggambarkan Santosa Hospital Bandung Sentral sebagai rumah sakit umum tipe A dengan visi misi menjadi rumah sakit berstandar internasional melalui pelayanan medis profesional, peningkatan kualitas SDM, serta suasana rumah sakit yang nyaman dan aman. SHBC berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya, metodologi pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif untuk mengenali fenomena human capital management di SHBC. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumen dan literatur dengan fokus pada rekrutmen, pelatihan, kinerja, dan dampaknya terhadap mutu pelayanan. Lalu, analisa dan pembahasan. Kondisi Human Capital Santosa Hospital Bandung Sentral atau SHBC. Proses rekrutmen di Santosa Hospital Bandung Sentral dilakukan secara berlapis untuk memastikan kualitas SDM, tenaga medis, staf keperawatan, dan staf non-kesehatan melalui tahapan administrasi, wawancara, tes tertulis, kredensial, tes kesehatan, hingga MCU. Setiap terhadap dirancang untuk menjamin kompetisi dan keamanan pelayanan. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Agema.
Saya akan melanjutkan tentang analisis dan pembayaran kondisi Human Capital Santosa Rumah Sakit Hospital Bandung Sentral SHBC. Nah, program orientasi dan pelatihan. Program orientasi ada 2 poin, orientasi umum dan orientasi khusus. Nah, di sini ada pelatihan pengembangan karyawan, pelatihan bantuan hidup dasar, pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi dasar, pelatihan komunikasi efektif, dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan bencana. Dan manajemen kinerja, penilaian kinerja staf medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya. OPPE yang disingkat itu Ongoing Professional Practice Evaluation, dan VPPE Focus Professional Practice Evaluation, dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang bermutu, mutu pelayanan kesehatan, peningkatan mutu internal, peningkatan mutu eksternal, dan akreditasi indikator mutu, terus keselamatan pasien. Dan keterikatan karyawan berdasarkan data periode Januari hingga September, tingkat turnover karyawan di rumah sakit menunjukkan fluktuasi dengan rentang antara 0,90% hingga 1,42%. Dan nilai tertinggi pada bulan Mei 1,42%, sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan April 0,90%. Rata-rata turnover selama 9 bulan adalah sekitar 1,12%. Kenaikan turnover pada bulan Februari hingga Mei mengindikasikan adanya penurunan tingkat retensi karyawan. Terus selanjutnya terdapat penurunan angka turnover secara terhadap setelah bulan Mei. Sebagai tanda adanya peningkatan keterikatan karyawan atau upaya manajemen dalam memperbaiki kondisi kerja dalam konteks retensi dan keterikatan, turnover yang stabil di bawah 1% menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan merasa nyaman dan memiliki komitmen terhadap rumah sakit. Namun fluktuasi di bulan-bulan sebelumnya memperlihatkan perlunya evaluasi kebijakan. Selanjutnya, Baik, ini kita melihat kondisi human capital di Santosa Hospital Bandung Sentral. Rumah sakit telah menjalankan perencanaan suksesi dan karir untuk menjaga mutu pelayanan dan kesiapan SDM. Program pengembangan karir dilakukan melalui pelatihan mentoring dan evaluasi kinerja berkala. Karyawan juga diarahkan memiliki rencana karir yang jelas, dengan proses yang terstruktur dan transparan. Rumah sakit dapat mencegah kekosongan posisi penting, sekaligus meningkatkan motivasi serta keterikatan karyawan. Analisa kesenjangan human capital di Rumah Sakit Santosa, secara umum masih ada gap pada rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, retensi karyawan, serta perencanaan suksesi. Kondisi saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar ideal, seperti seleksi berbasis kompetensi, pelatihan terstruktur, penilaian kinerja objektif, dan program engagement yang kuat. Akibatnya, muncul isu seperti turnover tinggi, burnout, dan belum adanya kaderisasi posisi penting. Analisis ini menjadi dasar penyusunan strategi pengembangan HCM ke depan. Berdasarkan hasil gap analisis terdapat beberapa strategi utama untuk memperkuat pengelolaan human capital di SHBC. Fokus pengembangan mencakup peningkatan proses rekrutmen, pelatihan yang lebih struktur, serta manajemen kinerja yang objektif. Selain itu, penting untuk meningkatkan retensi dan keterikatan karyawan, membangun suksesi dan talent pool yang kuat, serta menciptakan budaya keselamatan dan just culture demi mendukung mutu pelayanan rumah sakit. Slide berikutnya akan dibantu rekan saya. Saya akan melanjutkan slide presentasi dari kawan-kawan saya. Berikut adalah
analisa dan pembahasan dalam program pelatihan dan pengembangan SDM. Hasil analisis kesenjangan atau gap analysis terhadap pengelolaan human capital di Santosa Hospital Bandung Sentral menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi, organisasi, maupun kebutuhan pengembangan karir karyawan. Diperlukan rencana program pelatihan dan pengembangan SDM yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis pada Training Need Analysis (TNA) setiap unit kerja. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi teknis, perilaku, dan kepemimpinan tenaga kerja agar mampu memberikan pelayanan yang unggul dan berorientasi pada keselamatan pasien. Program pelatihan di SHBC dapat dibagi menjadi 3 kategori. Kategori utama yaitu pelatihan kompetensi dasar, pelatihan pengembangan profesional, dan pelatihan kepemimpinan dan manajerial. Analisa dan pembahasan tantangan internal dan eksternal. Tantangan internalnya adalah tingginya beban kerja. Beban kerja yang tinggi, terutama di unit pelayanan intensif dan instalasi gawat darurat, sering menyebabkan kelelahan atau burnout yang terdampak pada penurunan motivasi dan kinerja karyawan. Tingkat turnover perawat yang fluktuatif, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan SDM, terbatasnya koordinasi antar unit dan pengembangan SDM. Sebagian besar proses manajemen kinerja dan pengembangan karier masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis data atau kompetensi. Adapun dalam tantangan eksternal yaitu ketatnya persaingan antar rumah sakit di Kota Bandung. Persaingan yang semakin tinggi menuntut rumah sakit tidak hanya memiliki fasilitas yang modern tetapi juga SDM yang unggul dan unggul dalam empati, komunikasi, dan pelayanan berbasis patient-centered care. Lalu perubahan regulasi pemerintah di bidang kesehatan, perubahan kebijakan Kementerian Kesehatan mengenai akreditasi dan standar kompetensi tenaga kesehatan menuntut rumah sakit untuk terus menyelesaikan diri melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Lalu ada pergeseran ekspektasi terhadap mutu pelayanan atau perkembangan teknologi digital di dunia kesehatan yang menuntut peningkatan literasi digital sistem seluruh karyawan agar mampu beradaptasi dengan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Analisa dan pembahasan. Ini berikut adalah contoh studi kasus dan solusinya. Salah satu contoh yang dihadapi SHBC adalah meningkatnya tingkat turnover perawat pada pertengahan tahun 2025 sehingga mencapai 13,86%. Berdasarkan hasil wawancara internal dan analisis exit interview, penyebab utamanya adalah kelelahan akibat beban kerja tinggi, kurangnya kesempatan pengembangan karir, dan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan di lapangan. Kondisi ini menimbulkan dampak pada stabilitas pelayanan dan peningkatan biaya rekrutmen tenaga baru. Sebagai solusi, SHBC dapat menerapkan program retention dan engagement inisiatif dengan fokus pada 3 hal. Yang pertama, memperbaiki keseimbangan kerja melalui pengaturan jadwal kerja yang lebih fleksibel dan rotasi antar unit. Yang kedua adalah memperkuat komunikasi antara pimpinan dan staf melalui coaching dan mentoring. Yang ketiga, memberikan penghargaan berbasis kinerja dan peluang pengembangan karir yang transparan. Setelah penerapan program ini, diharapkan terjadi peningkatan keterikatan emosional karyawan, menurunnya angka turnover, serta meningkatnya kepuasan kerja secara keseluruhan. Baik, Baik, terima kasih. Izin melanjutkan, saya akan menyampaikan ringkasan efektivitas HCM di Santosa serta rekomendasi pengembangannya untuk kedepannya. Secara umum, penerapan HCM di Santosa sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih ada beberapa yang memang perlu diperkuat. Efektivitas HCM di Santosa dapat diukur melalui 3 indikator utama, yaitu peningkatan kompetensi karyawan, menurunnya tingkat turnover, dan meningkatnya mutu pelayanan pasien. Setelah diterapkan
pelatihan berbasis training need analyze dan sistem manajemen kinerja yang lebih objektif, diharapkan kemampuan teknis dan perilaku kerja para karyawan meningkat secara signifikan. Program suksesi dan pengembangan karir yang lebih terarah juga menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan organisasi, terutama bagi posisi-posisi strategis ya tentunya. Selain itu, peningkatan employee engagement serta naiknya kepuasan pasien menjadi sinyal positif terhadap keberhasilan HCM di Santosa. Dari hasil analisa yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa memang HCM di Santosa telah berjalan cukup baik, namun memang masih memerlukan penguatan di beberapa aspek penting. Di proses rekrutmen itu sendiri sudah cukup terstruktur, namun memang belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Kemudian program pelatihan memang sudah berjalan, namun masih reaktif dan belum terhubung dengan karir jangka panjang. Sistem manajemen kinerja juga masih bersifat administratif dan belum mampu memberikan umpan balik berkelanjutan. Tingkat turnover perawat menunjukkan perlunya adanya retensi yang lebih kuat dan jalur karir yang lebih jelas. Untuk berdasarkan hasil kesimpulan yang bisa ditarik, kami merekomendasikan untuk Santosa menjadi dalam 3 tahap, yaitu dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, SHBC perlu membangun tim transformasi HCM, melakukan training need analysis secara menyeluruh, dan mulai pelatihan prioritas seperti service excellence. Kemudian untuk rekomendasi jangka menengah, fokusnya adalah merancang ulang sistem manajemen kinerja yang lebih terintegrasi dengan mutu pelayanan. Kemudian mengembangkan jalur karir yang lebih struktur serta mengimplementasikan sistem hiring secara sederhana agar data SDM dapat dikelola lebih baik. Kemudian untuk rekomendasi jangka panjang, Santosa perlu perlu organisasi perlu membangun program suksesi kepemimpinan, melakukan evaluasi berkala terhadap strategi HCM yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga itu dan mulai mengintegrasikan metrik HCM, indikator HCM ke dalam dashboard kinerja rumah sakit. Dengan langkah-langkah tersebut, Santosa diharapkan mampu membangun sumber daya manusia yang lebih profesional, adaptif, berorientasi pada keunggulan pelayanan kesehatan, sehingga dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pasien dan maupun karyawan itu sendiri. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada pertanyaan, kita akan mulai sesi diskusi untuk tindak lanjut. Terima kasih.